Ini Gus, dia spesial sejak lahir, karena dia memiliki tanduk dan telinga yang besar. Tinggal di hutan bersama ayahnya, mengajarinya membaca sejak kecil. Hari ini Gus membaca buku. Telinga yang peka mendengar suara di belakang, ternyata itu adalah Kijang. Ia menemukan bahwa ia memiliki kemiripan dengannya. Saat dia ragu, tiba-tiba datang angin kencang dan badai. Dia buru-buru berlari kembali ke ayahnya. Pertama kali Gus melihat hujan. Dia ceria seperti anak kecil. Tumbuh Gus bercita-cita untuk melihat dunia luar. Tapi ayahnya tidak membiarkan dia pergi. Hari ini Gus menemukan jejak kaki rusa, dan mengikutinya ke tepi hutan. Terlihat mandul dari luar, ayahnya buru-buru menyeretnya kembali. Sepertinya dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Cuma bisa jujur, ternyata beberapa tahun lalu ada wabah. Orang dengan penyakit tangan tidak akan berhenti gemetar, dan pada saat yang sama tingkat kematiannya sangat tinggi, seluruh kota terhenti. Itu juga melahirkan semacam setengah manusia dan setengah hewan. Anak ini memiliki karakteristik hewan, untuk melindungi Gus. Ayah baru saja menyembunyikannya di hutan. Hari ini, orang asing datang ke sini. Dia menggunakan pistol untuk mengusir mereka. Tetapi pada saat yang sama diperhatikan, ayahnya menyembunyikannya di dalam sebuah kotak, dan kemudian pergi untuk menanganinya sendirian. Keesokan harinya, Gus keluar rumah dan melihat ayahnya kembali koming. Dia mampu menghadapi penjajah, tetapi terluka parah, dan sejak itu Gus hidup sendiri. Dia belajar sendiri cara memperbaiki pipa ledeng, lalu menggunakan truk pengantar, tetapi hasilnya tidak ideal. Bahkan pohon-pohon menggertaknya. Gus mengambil api dan melemparkannya ke pohon. Tapi Anda tidak tahu, asapnya membawa bahaya. Setelah buang angin, Anda pergi tidur untuk beristirahat. Secara tidak sengaja menemukan peta. Berdasarkan petunjuk di dalamnya, dia menemukan kotak yang dikubur ayahnya. Di dalamnya ada uang dan kartu bank, tetapi dia membuang semuanya dan menemukan foto ibunya. Dan poster propaganda Orc Sanctuary. Gus memutuskan untuk pergi ke sana untuk mencari ibunya. Dia mengandalkan peta untuk menemukan lokasi kawasan lindung, mengambil barang bawaan dan pergi. Ketika dia sampai di tepi hutan, dia tiba-tiba menemukan coklat. Dia mengambilnya dan menciumnya. Setelah itu, dia menggigit, melihat bahwa masih ada di depannya. Lapar akan makanan, jadi dia segera berlari. Tapi coklat lari lagi. Sekarang dia merasa ada bahaya. Untungnya anak panah yang terbang bisa dihindarkan. Gus buru-buru melarikan diri ke hutan. Dia diam-diam mengamati, menemukan seorang pemburu. Saya akan melakukan serangan balik, tetapi ditangkap oleh orang yang bersembunyi di belakang. Ini adalah dua orang yang berspesialisasi dalam menangkap setengah manusia dan setengah hewan untuk dijual. Gus mati-matian melarikan diri. Pemburu yang mengambil panah tiba-tiba terkena pistol, yang lain panik dan mengeluarkan pedangnya. Pada saat ini, di belakangnya muncul sesosok, menoleh untuk melihat. Itu adalah seseorang yang memegang pistol. Gus mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Takut bersembunyi di kamar, Tom menghabisi para pemburu dan menyusulnya. Ternyata dia juga datang karena tandukmu dan menarikmu keluar. Yuk, jangan ke sini, kaget Tom. Anak itu ternyata bisa bicara. Karena dia belum pernah melihat orang yang bisa berbicara, dia berbalik dan pergi, meskipun dia adalah seorang pemburu. Tapi dia juga ada batasnya. Dia menganggap Gus manusia, jadi dia harus pergi. Setelah berpikir sejenak, Gus memotret ibunya dan mengejar jejak Tom. Akhirnya menyusul. Paman bawa aku bersamamu. Gus selalu mengikutinya. Tapi Tom tidak mau membawanya. Pada akhirnya tetap tidak bisa mengalahkan pria manja seperti Gus. Ketika dia bangun, mengetahui bahwa makanan telah dimakan olehnya, Tom sangat marah, memperingatkannya untuk tidak mengikutinya lagi. Gus harus mengatakan, saya mencium bau makanan di sana. Tom jauh menggunakan pistol untuk melindungi. Biarkan dia masuk untuk mengambil makanan. Ketika dia sampai di sana, dia melihat kepala rusa di dinding. Takut dan lari, hasilnya terjebak dalam jebakan. Kali ini, pemilik baru keluar. Gus mengira mereka adalah pemburu. Jangan sentuh kepalaku, jangan coba-coba mendapatkannya. Mereka berdiri di sana membeku. Untungnya ini bukan orang jahat, dan bahkan mengundang mereka berdua untuk makan malam. Gus bertanya kepada mereka tentang keberadaan ibunya, tetapi sayangnya tidak ada jawaban. Sangat cepat berteman dengan anak laki-laki lainnya. Mereka bernyanyi dan menari bersama. Tom berkata untuk menunggu sampai malam untuk pergi. Namun saat ini, sekelompok orang menemukan keberadaan mereka. Pada malam hari Tom mengambil kesempatan untuk pergi. Baru saja dipanggil kembali oleh Gus, dia ingin dia membawanya juga, sekarang. Gus merasakan seseorang di luar. Dia mencium banyak dari mereka di belakang. Tom mengisi amunisinya untuk bersiap bertarung. Namun sayangnya dengan hanya 2 peluru yang tersisa, dia melihat sekeliling dan menemukan alat besi itu. Baru memikirkan solusi. Saat ini, orang-orang di luar berteriak, serahkan saja bocah itu ke sini. Itu tidak akan menyakiti semua orang, tetapi orang-orang di rumah itu menganggapnya sebagai kawan. Tepat ketika mereka akan bergegas masuk,
Tom keluar untuk membunuh mereka, ini sama sekali bukan lawannya, semuanya diselesaikan oleh Tom. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka dan seorang pria dengan pistol masuk. Mencari Gus kemana-mana, selanjutnya dia menembak Kijang di kepala, dia dengan marah menyerangnya dengan ketapel. Tapi tidak ada salahnya, dia hendak mengangkat senjatanya, tiba-tiba berhenti bergerak. Karena di belakang Gus muncul seekor rusa, tepat pada saat ini, Tom berada di belakang untuk menghadapinya. Rusa itu sekarang hilang lagi, bahayanya terpecahkan pada waktunya. Keesokan harinya, Gus dan semua anggota keluarga saling berpamitan, lalu naik kereta gantung untuk pergi bersama Tom. Mereka terus mengikuti jalan untuk menemukan ibu mereka, tetapi tidak menyadari bahwa orang bertopeng mengikuti mereka. Ini adalah film petualangan Amerika, Sweet Tooth, di atas adalah isi dari 2 episode pertama. Ceritanya sangat aneh, jika responnya bagus, saya akan melanjutkan 6 episode yang tersisa. Datang saja hari ini, sampai jumpa di lain waktu.